Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemas sekali, Pak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam yang ke-14 ini kita masih dalam keadaan sehat, sehingga dapat kita sama-sama hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat maghrib dan isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan dari awal sampai akhir, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Tak lupa pula selawat serta salam kita peruntukkan kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang saya hormati, pengurusnya, Pak RT, semuanya yang saya hormati, pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-14. Tidak terasa, sebentar lagi setengah bulan, sebentar lagi orang langsung hari raya Allah Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan judul ceramah pada malam hari ini yang ditetapkan oleh MUI Kota Pekanbaru adalah taat dan patuh dengan aturan negara. Kita harus taat dan patuh, Pak. Termasuk salah satunya pajak. Bapak pajak tadi, Pak. Bapak ini pajak. Harus patuh pajak. Kalau tidak, kalau kita orang kecil-kecilnya harus patuh atau taat kepada pajak, Pak. Kalau tidak, kita depending nanti. Kalau anak-anak awal kecil-kecil ini, orang-orang bawa-bawaan, harus taat pajak itu. Yang tidak taat, maaf ya, yang tersinggung Pak ya, jangan tersinggung Pak. Maaf. Orang di atas sana, penjabat-penjabat yang tidak taat dan tidak patuh. Inilah salah kepada masyarakat. Masyarakat yang disalahkan, tidak taat kepada, tidak patuh kepada aturan. Maaf ya, orang atas itu yang memotong, orang di atas itu yang mau. Maaf Pak, ini bukan menyinggung ya. Maaf, ini perlu kita sadari. Janganlah sekali-kali kita ambil hak orang. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup setiap manusia itu merupakan impian setiap insan. Maka untuk mewujudkan dalam dunia nyata seperti ini, segala daya dan upaya dikerahkan. Terkadang-kadang cara yang haram pun diambil.
ya kan? Dan dilakukan agar semua tercapai dan terwujud. Jangan seperti itu. Semua kita ingin senang, ingin sejahtera. Inilah yang diharapkan oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang. Jangan seperti yang telah lalu, dapat beritanya di mana-mana, di media massa, di HP, pokoknya berita yang tidak baik lah. Banyak korupsinya. Triliunan. Nauzubillah. Makan sendiri palsu namanya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali berbuat penjabat-penjabat kita sekarang ini mengambil hak orang. Hak kita aja yang dimakan. Kalau di dunia ini bisa kita bergila, bisa kita ngelak, bisa kita lari, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, tidak bisa kita lari dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam firman Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nahl ayat 90 yang Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan dia melarang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan, dan memberikan pengajaran kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran. Allah menyuruh kita berbuat adil. Jangan sekali-kali dimakan hak orang lain. Itu tidak adil namanya. Berilah kebaikan itu kepada kaum kerabat, sanak saudara kita. Melarang melakukan kemungkaran-kemungkaran, buat keji dan permusuhan, dan memberikan pelajaran kepadamu agar kamu mendapat pelajaran kepada kita semua. Jangan sekali-kali berbuat serong, berbuat yang tidak baik. Sekarang memang betul kita dapat lari daripada peredaran. Banyak duit lari ke luar negeri, nyimpan kemana-mana, orang nggak tahu. Di hadapan Allah, bagaimana kita? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mengambil hak orang dengan tidak hak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa autu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul imana ba'da tawhidha. Artinya, tepatilah janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kalian berjanji, dan jangan melanggar sumpah setelah tegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji dengan Allah, apalagi pejabat-pejabat itu disumpahi demi Allah sampai 3 kali. Tallahi billahi, bersumpah di hadapan Allah. Setelah dapat rezeki, janjinya apa? Untuk bangsa ini. Rupanya betul-betul untuk lubang sakunya, Pak. Untuk dia rupanya, bukan untuk bangsa. Untuk lubang sakunya,
Na'udzubillah. Kenyataan seperti itu. Kalau tidak dirubah kepada kebaikan, tanggung aja lah besok. Bapak Ibu yang saya hormati, ketentuan Allah itu lebih baik daripada ketentuan negara atau manusia itu sendiri. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surat Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falyuhyihu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, laki-laki dan perempuan, dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan kami hidupkan dia kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan pahala lebih baik lagi daripada apa mereka kerjakan. Kalau kita beriman kepada Allah, laki-laki dan perempuan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan yang baik, lebih baik lagi apa yang kita kerjakan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan takut berbuat baik. Allah jamin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta, Allah kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. Buatlah apa yang kita lakukan menurut karena Allah, perintah Allah dan perintah Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi mengatakan dalam sabdanya, Anna ahabba ibadallahi ilallah lahahum li'ahli ibadihi khairan ta'iba. Artinya, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang banyak memberi nasihat kepada hamba-hamba lainnya. Cinta Allah kepada orang yang berbuat baik, dan Allah cinta kepada apa yang kita berikan kepada orang lain. Khairun nas yunfa'un. Sebaik-baik manusia menumpah kepada manusia lain. Oleh sebab itu, perbanyaklah berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Bersedekahlah dari kita untuk kita. Apa yang kita berikan sekarang, contoh ini air, Bapak Ibu kasihkan sama saya, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1000 di bulan Ramadan ini. Luar biasa pahalanya di bulan Ramadan ini. Allah beri pahala kepada orang yang berinfak dan bersedekah. Tidak rugi kita. Cobalah diperhatikan, bagi orang yang banyak sedekah ada manfaatnya kepada seseorang itu. Inilah barangkali karena waktu juga yang memisahkan kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan air kalam pada saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.